semuanya, balik lagi di podcast kita. Semoga di sini kalian sehat-sehat semua. Nah, sebelum itu, kenalin di sini aku Sakti sebagai host di podcast kali ini. Nah, hari ini tuh kita akan bahas topik yang serius tapi penting banget buat masa depan kita. Apalagi buat yang nanti akan kerja di kantoran, kerja pabrik, kerja di perusahaan, dan kerja dimanapun. Nah, tema podcast kita hari ini yaitu hubungan industrial. Nah, hubungan Israel ini kalau dibahas sekilas tuh kesannya kayak berat banget. Tapi pembahasan ini tuh sebenarnya penting buat nanti yang akan melanjutkan dirinya di dunia kerja. Dan hari ini aku gak sendirian aja. Di sini aku ditemenin oleh teman-teman diskusi aku. Yang pertama ada Ria, Halo semuanya. ada Alfiani, Hai semuanya. ada Dini, Halo semua. ada Alan, Halo semuanya. ada Afni, Hai. dan yang terakhir ada Putri. Halo semuanya. Mungkin pertama-tama kita mulai dari ice breaking dulu ya. Nah, kalau kalian dengar kata hubungan industrial tuh, yang pertama kebayang itu apa? Demo buruh. Sama sih. Aku juga ada yang mau boros sih. Kalau aku kebayangnya gaji sama lembur. Kalau aku PHK sih, karena itu serem banget. Kalau aku kebayangnya HRD sama aturan kerja yang ribet gitu sih. Nah, bener banget. Kalau dilihat dari statement kalian, image hubungan industrial itu memang isinya konflik semua ya. Padahal hubungan industrial itu harusnya bukan cuma bahas konflik aja, tapi bahas gimana konflik itu dicegah. Mungkin kita bisa langsung masuk ya. Nah, dari hubungan industrial itu apaan sih? Oke, jadi kayak gini, hubungan industrial itu sebenarnya kayak hubungan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan dalam sebuah kegiatan bekerja. Nah, tapi itu bukan cuma sekedar ya udah aku kerja, kamu bayar doang. Itu tuh lebih luas sebenarnya. Karena di dalam hubungan industrial sendiri ada yang namanya aturan main. Misalnya, ada hak pekerja apa aja, kewajibannya apa, hak perusahaannya apa, dan kewajibannya pun apa. Kemudian hubungan industrial juga itu sebenarnya mencakup cara perusahaan mengatur karyawan, cara pekerja menyampaikan aspirasi, sampai gimana konflik bisa diselesaikan kalau ada masalah. Jadi hubungan industrial itu kayak sistem yang bikin dunia kerja lebih tertib. Berarti hubungan industrial itu kayak kerja kelompok ya. Kalau pembagian tugasnya jelas, aman-aman aja. Tapi kalau nggak jelas, pasti ada aja yang rasa kalau kerjanya paling banyak, terus ujung-ujungnya kesel sendiri. Nah, benar banget, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kalau nggak ada aturan yang jelas, nanti hubungan kerjanya bisa jadi berantakan dan gampang konflik. Jadi itu kayak toxic relationship tapi versi kantor ya. Ya, kayak bosnya gaslighting karyawan. Kamu harus loyal dong, padahal disuruh lembur terus. Iya, dan kayak, ya ini demi kebaikan kamu ya, biar kamu bisa berkembang. Tapi lemburnya nggak dibayar sama sekali. Tapi bener sih, dari analogi yang kalian maksud, itu kelihatan banget kalau hubungan industrial tuh penting. Karena dia yang ngatur sistemnya. Biar gak ada pihak yang seenaknya dan semuanya punya batas yang jelas. Iya, dan hubungan industrial itu bukan cuman buat perusahaan besar ya. Bahkan tempat kerja kecil juga ada hubungan industrialnya. Karena selama ada hubungan kerja, ada hak dan kewajiban. Dan itu bisa jadi masalah kalau nggak jelas. Misalnya kerja part-time, tapi kerja jam kerjanya itu berubah-ubah tanpa kejelasan. Nah, itu juga termasuk. Iya, bener banget itu. Dan yang sering kejadian tuh aturan kerja yang biasanya cuma disampaikan lewat omongan aja. Nanti pas ada masalah, perusahaan cuman bilang, lah kan udah aku bilang. Terus pekerja bilang, kapan? Nah, makanya kalau sistem hubungan industrial itu bagus,
Semuanya itu bakal jelas tertulis. Oke, baik. Jadi, hubungan industrial itu sistem hubungan kerja yang ngatur hak, kewajiban, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Nah, sekarang biar makin kebayang, contoh hubungan industrial yang sering terjadi itu apa? Oke, yang paling sering terjadi itu biasanya lembur yang nggak dibayar. Nah, itu kan klasik banget ya. Soalnya perusahaan sering bilang lembur itu bagian dari tanggung jawab. Padahal lembur harusnya ada perhitungannya. Kadang ada perusahaan yang kalau lembur dibayar tapi kecil banget. Jadi karyawan tetap merasa dirugikan. Sama gaji telat juga sering banget ya. Apalagi di perusahaan kecil, kayak gajian harusnya itu tanggal 1, terus diundur jadi tanggal 10. Nah, terus alasan bosnya cuma kayak uangnya belum cair. Aku pernah dengar kasus sih. Karyawan itu disuruh kerja lembur sampai jam 12 malam. Tapi bosnya itu malah bilang gini, kan kalian masih muda. Nah, dan itu jadi alasan paling ngeselin sih. Ya, kalau aku tuh seringnya dengar kayak kasus PHK yang sepihak. Apalagi sekarang banyak banget perusahaan yang gampang banget mutusin kontrak. Jadi kayak tiba-tiba bilang, kamu besok udah nggak usah masuk ya, udah gitu aja. Padahal pekerja itu kan juga punya hak pesangon atau kompensasi. Nah, ada juga yang namanya masalah tunjangan. Misalnya kayak tunjangan makan atau tunjangan transport yang tiba-tiba dipotong. Kalau dipotong sepihak kan itu pasti bikin konflik. Nah, dan jangan lupa masalah cuti. Biasanya kan ada perusahaan yang cuti itu dipersulit banget, padahal cuti itu hak. Tapi kadang atasan bilang jangan cuti dulu ya, lagi banyak kerjaan. Padahal cuti itu udah diajuin dari jauh-jauh hari. Nah, oke. Berarti masalah-masalah yang muncul tuh rata-rata soal hak pekerja seperti gaji, tunjangan, lembur, cuti, dan PHK. Mungkin kita sekarang beralih ke pertanyaan penting. Nah, kenapa hubungan industrial itu penting banget? Menurutku ya, menurutku ya, karena dunia kerja itu kan gak bisa lepas dari namanya konflik kepentingan. Perusahaan itu pengen profit. Mereka pengen biaya operasionalnya itu kecil, tapi outputnya itu besar. Sedangkan pekerja pengen kesejahteraan. Mereka pengen gaji yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan fasilitas yang memadai. Kalau gak ada sistem hubungan industrial, perusahaan itu bisa semena-mena karena posisinya yang lebih kuat. Dan pekerja kalau gak punya perlindungan, ya bakal nurut aja walaupun dirugikan. Jadi, hubungan industrial itu penting untuk menciptakan yang namanya keseimbangan. Setuju banget tuh. Dan hubungan industrial itu juga penting banget buat produktivitas. Soalnya kalau pekerja merasa diperlakukan gak adil, mereka pasti jadi males kerja kan. Mereka kerja cuman sekedar yang penting masuk, gak ada semangatnya. Dan itu berdampak banget ke perusahaan. Output turun, kualitas kerja juga jadi turun. Nah, iya, kadang orang juga mikir pekerja malas itu karena sifat. Padahal bisa jadi karena sistemnya yang nggak adil. Nah, misalnya gaji kecil tapi targetnya besar. Dan hubungan industrial itu penting juga buat menjaga suasana kerja. Kalau suasana kerja nyaman, pekerja betah, turnover juga rendah. Kalau turnover rendah, perusahaan juga enak kan, nggak perlu rekrut orang baru terus. Ya, aku setuju banget sama apa kata Afni, tapi aku mau tambahin, hubungan industrial itu juga penting karena bisa mencegah konflik besar yang dampaknya luas. Kalau konflik besar itu terjadi, misalnya demo besar-besaran atau mogok kerja, itu bukan cuman perusahaan yang rugi, tapi ekonomi itu juga bisa kena, produksi berhenti, distribusi terganggu. Jadi kalau PHK massal itu terjadi, jadi kalau PHK massal, pengangguran naik, itu jadi masalah sosial. Jadi hubungan industrial itu sebenarnya bukan cuma urusan internal perusahaan. Dan menurutku juga hubungan industrial itu sangat penting karena itu bisa memberi kepastian hukum. Semisal kalau ada aturan yang jelas, pekerja itu juga harus tahu harus ngapain aja dan perusahaan juga tahu batasannya seperti apa. Nah,
Berarti itu hubungan industrial itu penting banget ya buat keseimbangan, produktivitas, stabilitas, dan juga dampak sosial. Nah, mungkin ke tujuan hubungan industrial sendiri. Nah, mungkin kalau dari Nur Afni gimana? Tujuan utamanya itu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil. Nah, harmonis di sini bukan berarti gak ada masalah ya. Tapi kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Terus tujuan lainnya yaitu meningkatkan produktivitas. Karena pekerja yang sejahtera pasti lebih semangat kerja. Dan ada tujuan lainnya yaitu kayak melindungi hak pekerja. Karena pekerja itu posisinya sering lebih lemah. Kalau gak ada sistem hubungan industrial, pekerja bisa gampang dieksploitasi sama perusahaan. Ya, betul banget. Dan tujuan lainnya itu menciptakan kepastian. Misalnya soal jam kerja, upah, tunjangan. Jadi kalau jelas, pekerja itu bisa hidup lebih tenang. Tapi kalau tidak ada kejelasan, pekerja itu hidupnya jadi penuh banyak pikiran dan tidak tenang. Dan juga tujuan lainnya juga menjaga keberlangsungan perusahaan. Karena kalau hubungan kerja yang kacau, perusahaan itu bisa bangkrut. Jadi tujuan hubungan jasa itu sebenarnya buat dua pihak. Nah, ada juga tujuan yang lain seperti menyelesaikan konflik secara damai. Karena kalau konflik diselesaikan dengan emosi, ujung-ujungnya juga jadi chaos. Nah, setuju. Soalnya kalau terjadi konflik langsung demo, itu akan lebih susah buat kembali harmonis lagi. Nah, oke. Sekarang kita ke pihak-pihak. Nah, kalau pihak-pihak dalam hubungan industrial itu siapa aja? Oke, jadi yang pertama itu ada perusahaan atau pengusaha, kemudian ada pekerja, ada serikat pekerja, dan ada pemerintah. Nah, empat pihak ini itu saling berkaitan. Perusahaan dan pekerja itu inti, serikat pekerja itu menjadi wadah aspirasi pekerja, sedangkan pemerintah menjadi regulator dan juga pengawas. Jadi pemerintah itu penting karena kalau tidak ada pemerintah, perusahaan itu bisa seenaknya sendiri. Pemerintah itu bisa bikin aturan kayak upah minimum, jam kerja maksimal, perlindungan keselamatan kerja, dan kalau ada konflik yang besar, pemerintah juga bisa jadi mediator antara kedua belah pihak. Iya, dan serikat kerja pekerja itu juga penting karena pekerja sendirian itu suaranya bakal kecil. Jadi kalau lewat serikat, tuntukan pekerja itu lebih terorganisir. Bener banget tuh. Kalau nggak ada serikat, pekerja paling cuman ngomel di grup WhatsApp doang. Ya kan, ya capek kerja di sini, tapi besoknya masuk lagi. Nah, oke. Dan sekarang kita bahas serikat pekerja lebih dalam. Bisa pro kontra ya. Nah, kalau dari Alan sendiri, kamu itu pro atau kontra? Kalau dari sendiri sih aku pro ya, tapi dengan catatan serikat pekerjaan itu penting untuk melindungi hak kerja. Tapi kadang serikat pekerja itu bisa jadi terlalu agresif. Misalnya, semua masalah dibawa ke demo. Padahal kalau semua langsung demo itu perusahaan bisa merasa diserang terus. Jadi kalau perusahaan merasa diserang, hubungan kerja tuh jadi semakin panas. Jadi menurutku serikat pekerja itu harus punya strategi. Ada jalur diskusi dulu. Kalau nggak berhasil, baru beraksi. Aku ngerti sih ya maksudnya Alan, tapi kadang kalau nggak agresif, perusahaan tuh nggak bakal ngedengerin. Jadi ada perusahaan yang kalau diajak diskusi itu malah cuek. Nah, kalau misal ditekan, ya nggak akan berubah. Nah, ini bener banget sih. Kadang perusahaan itu baru gerak kalau udah rame. Kalau masih tenang, cuman santai-santai aja. Tapi ya kalau demo terus juga capek sih. Pekerja kan juga nggak bisa demo tiap hari ya. Jadi mereka juga butuh kerja. Ya, benar kata Ria. Dan demo itu kan juga ada resikonya. Kalau perusahaan nggak suka, bisa aja pekerja malah dianggap pembangkang. Iya, tapi itu kan salah perusahaan kan. Kalau
kalau malah mengancam para pekerja. Jadi harusnya serikat pekerja itu dipandang sebagai partner. Ya benar, tapi kan realitanya tuh gak semua pekerja perusahaan itu kan berpikir kayak gitu. Makanya serikat tuh harus pintar bermain strategi. Jadi intinya serikat pekerja itu penting ya, tapi harus tetap profesional juga, nggak cuman asal keras aja. Dan serikat juga harus memperjuangkan hak pekerja dengan cara yang jelas dan berdasarkan aturan. Jadi, karena kalau asal emosi, tuntutan mereka juga bisa nggak diterima dong. Nah, oke oke. Tadi ini udah mulai perdebatannya, tapi masih aman. Jadi kesimpulannya serikat pekerja itu penting, tapi harus punya cara yang bijak biar konflik gak makin membesar. Nah, sekarang kita ke sarana hubungan industrial. Mungkin dari Dini bisa jelasin? Nah, kalau dari aku, sarana hubungan industrial itu alat atau jalur untuk menjalankan hubungan kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja yang jadi dasar hubungan kerja. Terus juga ada peraturan perusahaan. Ada juga perjanjian kerja bersama atau PKB yang biasanya itu hasil kesepakatan perusahaan dan serikat pekerja. Eh, Terus juga ada lembaga bipartit, yaitu forum komunikasi antara pekerja dan perusahaan. Kalau melibatkan pemerintah itu ada tripartit. Saran dan sarana ini penting karena kalau ada masalah ada ada jalur resmi untuk menyelesaikan. Jadi biparat itu kayak rapat keluarga ya, kayak misal kita duduk bareng terus kita omongin baik-baik gitu. Ya, tapi bedanya kalau keluarga kan biasanya habis rapat tetap ribut lagi. Ya, benar tuh. Tapi intinya bipartit itu jalur awal yang harus ditempuh sebelum konflik makin besar kan. Nah, baik. Sekarang kita akan ganti pembahasan, yaitu masalah-masalah yang sering muncul di hubungan industrial. Mungkin dari Alan bisa jelasin. Oke, masalah hubungan industrial itu biasanya itu ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan juga perselisihan PHK. Perselisihan hak itu sebenarnya itu kayak gaji telat, lembur tidak dibayar, tunjangannya dipotong. Perselisihan kepentingan contohnya kayak pekerja minta agak kenaikan gaji, tapi perusahaan itu menolak mentah. Terus yang terakhir ada perselisihan PHK itu kayak pemutusan kerja yang nggak sesuai prosedur. Dan sering banget itu akar masalahnya itu ada di komunikasi yang buruk. Ya, betul banget kata Alan. Komunikasi buruk itu bisa bikin masalah yang tadinya kecil itu menjadi masalah yang besar. Nah, iya, kadang masalahnya nggak terlalu besar, tapi karena perusahaan nggak transparan, jadi malah jadi masalah besar. Nah ya, terus pekerja kan juga jadi curiga, serikat juga makin panas, terus perusahaan makin defensif. Terus ujung-ujungnya drama. Nah, bener banget. Mungkin selanjutnya kita akan ke studi kasus ya. Nah, misalnya nih, perusahaan tiba-tiba memotong tunjangan kesehatan tanpa musyawarah. Di sini karyawan marah dan serikat pekerja turun tangan. Dan juga ada ancaman mogok kerja. Menurut kalian, langkah paling masuk akal itu apa? Mungkin dari Ria dulu. Kalau aku jadi pekerja, aku pasti marah ya. Tapi aku nggak mau langsung mogok kerja. Aku akan meminta klarifikasi dulu karena pemotongan tunjangan kesehatan itu kan nggak masuk akal kalau tanpa alasan. Nah, jadi kalau perusahaan bilang lagi rugi, harusnya ada penjelasan yang transparan. Karena kalau nggak transparan, pekerja pasti mikir perusahaan cuma mau hemat. Setelah itu, pekerja bisa mengajukan diskusi resmi lewat bipartit, karena di situ pekerja bisa menyampaikan keberatan secara formal, bukan cuma ngomel. Dan kalau diskusi itu ternyata gagal, baru akan dipikirkan langkah selanjutnya. Aku setuju banget. Dan menurutku juga kalau tunjangan kesehatan itu udah jadi hak dalam kesepakatan awal, perusahaan harusnya nggak boleh mentok sepihak dong. Dan kalau perusahaan mau mengubah kebijakan, harusnya ada kesepakatan baru. Karena kalau kebijakan bisa
berubah seenaknya, pekerja pastinya nggak punya kepastian dong. Terus kalau perusahaan beneran butuh efisiensi, bisa dicari solusi lain kan? Misalnya kayak dikurangi sementara atau diganti dengan vaskes yang lebih murah, tetapi tetap ada. Yang penting pekerja masih tetap ngerasa dilindungi. Kalau menurutku inti masalahnya itu bukan cuman di tunjangannya aja sih, tapi juga cara perusahaan mengambil keputusan. Karena kalau perusahaan memutuskan secara sepihak, pekerja juga pasti bakal merasa dirugikan. Harusnya perusahaan itu ngajak ngobrol dulu atau komunikasi dulu. Misalnya perusahaan ngomong, kita lagi sulit nih, kita butuh efisiensi, tapi kita juga pengen cari jalan keluar bareng-bareng. Nah, kalau cara ngomongnya kayak gitu kan, walaupun pekerja mungkin pasti bakal tetap kecewa, tapi nggak akan langsung marah besar. Kalau dilihat dari sisi perusahaan, perusahaan harus mikir dampak yang jangka panjang. Memotong memotong tunjangan kesehatan mungkin bisa bikin biaya turun, tapi dampaknya ke loyalitas pekerja itu besar banget. Pekerja bisa jadi gak semangat, bisa jadi muncul aksi protes, dan kalau pekerja itu mau gak kerja, perusahaan itu lebih lebih besar daripada tunjangan yang akan dipotong. Jadi perusahaan ini tuh harusnya diambil dengan pertimbangan matang dan komunikasi yang baik. Nah, menurutku penyelesaian konflik harus tetap lewat jalur yang benar. Tahap pertama itu bipartit, kalau gagal mungkin bisa lanjut ke mediasi. Kalau pekerja langsung mogok tanpa jalur, itu kan juga bisa jadi masalah. Karena mogok juga ada aturannya. Kalau dilakukan sembarangan kan malah bisa merugikan pekerja. Jadi, jadi harus tetap lewat proses biar hasilnya jelas dan sah. Betul, aku sepakat banget sama apa yang dibilang Afni. Tapi aku juga ngerti kalau pekerja itu marah. Karena tunjangan kesehatan itu kan kebutuhan yang sangat penting. Apalagi kalau pekerja itu punya keluarga. Kalau perusahaan motong tunjangan itu, pekerja itu pasti ngerasa perusahaan itu nggak peduli. Makanya perusahaan itu harus hati-hati. Dan kalau udah terlanjur, perusahaan itu harus segera membuka ruang diskusi antara atasan dan bawahan. Karena kalau tidak, konflik bakal makin membesar dan bisa merembet kemana-mana. Oke, jadi intinya tuh semua sepakat eh bila yang dilakukan tuh komunikasi dulu, terus bipartit, dan yang terakhir tuh cari solusi bareng-bareng. Ter Sorry. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan penyelesaian konflik. Nah, kalau dari konflik udah terjadi, jalur penyelesaiannya gimana? Mungkin dari Afni. Jadi kayak yang tadi kita bilang ya, penyelesaian konflik itu kan dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu bipartit, yaitu musyawarah langsung antara pekerja dan perusahaan. Kalau gagal, bisa kita lanjutkan dengan tahap mediasi atau konsiliasi. Dan biasanya itu melibatkan pihak ketiga. Kalau masih gagal, bisa arbitrase. Dan yang terakhir adalah pengadilan hubungan industrial. Tahapan ini kan dibuat supaya konflik bisa diselesaikan secara damai dulu. Karena kalau langsung ke pengadilan tuh prosesnya panjang, capek, dan biasanya hubungan kerja juga udah rusak. Ya benar. Pengadilan hubungan industrial itu jalan yang terakhir banget. Karena kalau udah sampai pengadilan hubungan internasional, berarti dua pihak itu udah gak bisa damai, udah gak bisa kompromi lagi. Dan biasanya sosialnya kerja itu udah kayak kacau banget gitu. Nah, makanya lebih baik konflik itu selesai sebelum sampai ke pengadilan. Iya, betul. Dan kalau bisa lewat diskusi, ya itu lebih enak buat semuanya. Nah, oke. Sebelum kita ke bagian penutup, di sini aku mau minta kalian buat seperti pernyataan akhir dari masing-masing, tapi dengan catatan jangan singkat-singkat ya, biar kita bisa saling mencari kesimpulannya. Mungkin dari Ria dulu.
Oke, kalau kesimpulan dari aku, intinya hubungan industrial itu sistem yang mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan supaya hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang. Karena kalau nggak ada sistem, perusahaan bisa semena-mena atau sebaliknya, pekerja bisa bertindak seenaknya. Dan yang paling penting, hubungan industrial itu untuk menjaga supaya konflik tidak menjadi besar. Kalau ada masalah itu harusnya diselesaikan lewat jalur yang benar, bukan langsung dengan emosi. Jadi hubungan industrial itu penting banget untuk menjaga keadilan dan kestabilan di dunia kerja. Kalau dari aku, hubungan industrial itu bisa dibilang aturan main dunia kerja. Jadi, mulai dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, sampai forum komunikasi seperti bipartit dan tripartit. Nah, dengan adanya sistem tersebut, pekerja pasti punya perlindungan dan perusahaan juga punya kepastian. Dan menurutku juga, hubungan industrial yang baik itu ditandai dengan komunikasi yang terbuka. Jadi, kalau komunikasinya lancar, pastinya banyak konflik itu bisa dicegah. Kalau menurutku, hubungan industrial itu sangat menentukan suasana kerja. Kalau hubungan industrial buruk, pekerja juga jadi stres, produktivitas jadi turun, konflik juga jadi makin besar. Kalau hubungan industrial baik, pekerja itu jadi merasa lebih dihargai, perusahaan juga lebih stabil, dan eh, biasanya akar konflik itu muncul karena keputusan sepihak atau komunikasi yang buruk. Jadi kalau kita ingin hubungan industrial sehat, perusahaan dan pekerja harus sama-sama terbuka dan mau berdiskusi. Oke, kalau dari aku sendiri, hubungan industrial itu penting bukan cuma buat pekerjanya, tapi juga buat perusahaan. Karena perusahaan itu gak bisa maju kalau pekerjanya itu tidak sejahtera, dan pekerja juga gak bisa sejahtera kalau perusahaan itu gak stabil. Jadi harus ada keseimbangan dan kerjasama. Dan kalau terjadi konflik harus diselesaikan secara bertahap, mulai dari bipartit sampai jalur hukum kalau memang diperlukan. Tapi sebisa mungkin jangan sampai konflik itu berlarut-larut ya. Nah, menurutku hubungan industrial itu intinya menciptakan keadilan dan perlindungan dalam dunia kerja. Karena kan pekerja itu butuh rasa aman dan perusahaan juga butuh kestabilan. Dan yang paling penting kalau ada perselisihan harus ada jalur penyelesaian yang jelas. Makanya ada tahapan penyelesaian konflik seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, sampai ke pengadilan. Dan idealnya konflik itu selesai lewat musyawarah, karena itu paling cepat dan paling damai. Oke, dan yang terakhir, kalau dari aku, hubungan industrial itu sangat penting banget karena menyangkut langsung kesejahteraan para pekerja. Masalah seperti gaji, tunjangan, lembur, PHK, itu semua termasuk di dalam hubungan industrial. Dan kalau hubungan industrial itu tidak dijaga dengan baik, maka konflik bisa berdampak besar, bukan cuman ke pekerja dan perusahaan, tapi juga ke masyarakat luas. Jadi, semua pihak itu harus menjalankan perannya, perusahaan harus adil, pekerja harus profesional, serikat pekerja harus jadi jembatan, dan pemerintah juga harus tegas. Jadi, kalau semuanya mau berjalan dengan lancar, hubungan kerja bisa lebih sehat dan lebih stabil. Oke, secara keseluruhan itu benar banget ya. Jadi intinya hubungan industrial itu bukan sekedar teori atau materi kuliah aja, tapi sesuatu yang bakal kita hadapi di dunia kerja nantinya. Karena hubungan industrial itu mengatur hubungan kerja, hak, dan kewajiban, serta penyelesaian konflik. Nah, kalau sistemnya ini sehat, dunia kerja bakal juga ikut sehat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu dari podcast kita. Dan terima kasih yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Di sini aku Sakti sebagai host, izin pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.